Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan, bulan yang tidak diragukan lagi, adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap malamnya ada hamba yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang hendak melakukan kebaikan maka segeralah dan maksimalkanlah bulan ini. Dan bagi orang yang punya rencana bermaksiat, melakukan kemungkaran, maka hentikan maksiatnya. Ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang merupakan ladangnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Namun hadirin Allah muliakan, yang menjadi tantangan bagi kita, ada banyak di antara kita sangat sibuk di hari-hari ini, penuh dengan urusan di hari-hari ini, penuh dengan hal-hal teknis. Ada kewajiban, ada mencari nafkah, ada harus bertemu dengan A, ada yang harus mengurus bisnisnya, harus menyelesaikan urusan kantornya, ada mungkin harus mengerjakan skripsinya atau kuliahnya atau les sana, lalu kursus ini, dan banyak hal yang tidak bisa dilepaskan di bulan Ramadan. Sehingga kegiatan-kegiatan itu menjadi kendala, menjadi masalah untuk bisa totalitas di Ramadan, untuk bisa habis-habisan di Ramadan, untuk bisa meraih hasil yang maksimal di Ramadan. Apabila kita termasuk orang-orang yang seperti ini, ketika urusan kita sangat banyak, ketika kewajiban kita menumpuk, ketika kita harus melakukan ini dan itu, dan bisa jadi bukan hanya untuk urusan dunia. Ada banyak kegiatan-kegiatan sosial di Ramadan, ada banyak upaya dan langkah untuk berbagi di Ramadan, ada banyak effort dan curahan tenaga dan keringat untuk membahagiakan saudaranya, untuk membuat saudaranya tersenyum, untuk membuat air mata, kesedihan dan kekhawatiran berubah menjadi air mata kegembiraan dan rasa haru. Dan itu dilakukan banyak oleh saudara-saudara kita yang punya perhatian besar dan punya upaya untuk berbagi di Ramadan. Namun sekali lagi tidak sedikit yang akhirnya mengorbankan waktu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya merasa diri nggak maksimal dalam bertakarub kepada Allah, dalam bermunajat kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalihnya adalah masalah-masalah tersebut atau kendala-kendala tersebut. Nah, hadirin Allah muliakan, apabila kita punya kondisi seperti itu, kita termasuk orang yang sangat sibuk di Ramadan kali ini, kita termasuk orang-orang yang banyak urusan di Ramadan kali ini, kita termasuk orang-orang yang banyak
kewajiban di Ramadan kali ini. Kita termasuk orang-orang yang punya banyak masalah di Ramadan kali ini. Semua harus kita kerjakan, semua harus kita tangani. Maka jangan pasrah, jangan berkecil hati, dan jangan menyerah, karena solusinya ada pada salah satu keistimewaan di bulan ini, yaitu apalagi kalau bukan Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini adalah kitab suci yang kami turunkan mubarakun, penuh dengan keberkahan. fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Fattabi'uh, maka ikutilah, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, ikuti Al-Qur'an, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, dan jangan sampai kita selisih Al-Qur'anul Karim. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai kita tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai kita menelantarkan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Kalau kita ingin waktu kita berkah, waktu kita penuh dengan kebaikan, fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah dan bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kita selisih dan jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita ingin di saat kita sibuk, di saat kita letih, di saat kita lelah, di saat kita banyak urusan, kita tetap bisa mendapatkan keutamaan Ramadan, kita tetap bisa qiyamul lail, kita tetap bisa tarawih, maka fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun, maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai kalian selisih Al-Quran, jangan sampai kalian tinggalkan Al-Quranul Karim, agar kalian disayang dan dirahmati oleh Allah. Apabila sekali lagi kita banyak urusan, kita banyak kewajiban, kita banyak masalah, kita harus menjelaskan hal tersebut di Ramadan, nggak bisa kita tunda setelah Ramadan, maka wattaqu, bertakwalah kepada Allah, jangan tinggalkan Al-Quranul Karim, agar kalian disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu real, hadirin sekalian. Itu hal yang sangat real. Apa maksudnya? Ketika kita hanya punya waktu sedikit di Ramadan, ketika kita harus berbagi dengan urusan-urusan kehidupan kita di Ramadan, maka kita butuh keberkahan waktu. Kita butuh keberkahan waktu. Kita butuh keberkahan waktu. Bagaimana waktu yang sedikit itu benar-benar maksimal, benar-benar penuh dengan kebaikan, benar-benar betul penuh dengan keberkahan. Dan jawabannya adalah hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan dan penuh dengan keberkahan. Kalau kita ingin keberkahan waktu, maka ini jawabannya. Kalau kita ingin keberkahan momentum, maka ini jawabannya. Jika kita butuh hari-hari kita penuh dengan berkah sehingga semua dilancarkan, semua dimudahkan, maka ini jawabannya. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran dengan dalih kesibukan. Justru semakin banyak kesibukan kita harus punya waktu dengan Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, bukankah para ulama klasik kita mengatakan, kullama zada hizbi minal Quran zadatil barakatu fi waqti. Setiap aku punya tambahan interaksi dengan Al-Quran, setiap aku punya tambahan waktu dengan Al-Quran, atau setiap aku punya tambahan kebersamaan dengan Al-Quran, maka bertambahlah keberkahan di waktuku. Bertambahlah keberkahan di waktuku. Jadi setiap aku punya interaksi dengan Al-Quran, setiap aku baca Al-Quran, aku tadabburi, aku resapi, aku renungi, lalu aku berusaha amalkan sekuat tenagaku, maka aku merasakan waktuku semakin berkah, waktuku semakin baik. Masalah yang estimasinya selesai dalam 3 jam bisa jadi 2 jam atau 1 jam. Kerjaan yang estimasinya selesai dalam 4 jam, 5 jam, itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Ada aja pertolongan Allah, ada saja kasih sayang Allah, ada saja rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, wattaqu, jangan tinggalkan Al-Quran, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah.
agar kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang di Ramadan, jangan tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Dengan dalih apapun, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Dan itu testimoni para ulama kita. Itu testimoni para ulama kita. Semakin aku berinteraksi dengan Al-Quran, punya hizab dengan Al-Quran, punya bacaan rutin dengan Al-Quran, lalu aku tadabburi, aku renungi, aku berusaha amalkan, maka zadatil barakatu fi waqti. Maka di waktu yang sama itulah, di hari yang sama itulah, keberkahan waktuku sangat terasa, sangat bertambah. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika para ulama kita ingin melakukan perjalanan menuntut ilmu, ingin mengerjakan aktivitas yang padat, maka mereka dinasihati oleh guru mereka, dinasihati oleh ulama-ulama yang lain agar senantiasa tetap bersama dengan Al-Quranul Karim. Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi pernah memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Ad-Diya Al-Maqdisi ketika Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahullah ingin melakukan safar, ingin melakukan rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Apa nasihatnya? Nasihat dan wasiatnya adalah akthir min qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, wala tatruk, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, walaupun sesibuk apapun, walaupun sepadat apapun, walaupun se-crowded apapun, walaupun sehektik apapun, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran dan perbanyak baca semampu kita. Kita punya waktu hanya 5 menit, 5 menit itu baca Al-Quran. Kita punya waktu 10 menit, 10 menit itu baca Al-Quran. Ada break 15 menit, baca Al-Quran. Ada punya kesempatan nunggu lift 1 menit, baca Al-Quran. Kita lagi nyetir lampu merah, lalu ada timernya. Kalau baca kita 30 detik, mungkin kita bisa 1 ayat dari Al-Quran Karim. Lagi nunggu antrian ngabuburit atau beli makanan buka atau apa, baca Al-Quran. Wala tatruk kata para ulama. Kenapa demikian? Simak baik-baik. Fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena sesungguhnya Allah mudahkan kepada kamu untuk mendapatkan apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan, sesuai dengan kadar ayat yang kamu baca dari Al-Quranul Karim. Jadi Allah akan mudahkan apa yang kamu cari, Allah akan mudahkan apa yang kamu sedang kejar, Allah akan mudahkan apa yang sedang kita kerjakan. Itu sesuai dengan kadar apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Jadi nggak ada kontradiksi. Justru semakin banyak masalah, kita butuh kemudahan dari Allah. Maka itu Al-Quranul Karim. Dan setelah mendapatkan nasihat tersebut, setelah mendapatkan wasiat itu, ternyata Ad-Diya rahimahullah memberikan testimoninya. Kata beliau, fara'aitu dzalik. Maka aku melihat sendiri nasihat dan wasiat dari Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi itu benar-benar nyata. Wajarabtuhu katsiran, dan aku coba berkali-kali, aku lakukan berkali-kali, aku kerjakan berkali-kali, karena aku lihat itu nyata. Lalu beliau mengatakan, fakuntu idza qara'tu katsiran, jika aku membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak, jika aku membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, tayassara li min sama'il hadits wa kitabatihi al-katsir, maka aku dimudahkan untuk mendengar hadis dan mencatat hadis yang banyak. Wa idza lam aqra lam yatayassar li, dan kalau aku tidak sempat baca di sebuah hari atau di sebuah waktu, nggak dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku lupa baca, aku nggak sempat baca, kan dimudahkan sama Allah. Tapi kalau aku baca, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini bulan Ramadan. Allah berfirman tentang Ramadan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Allah berfirman tentang Ramadan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di Ramadan. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW selalu punya waktu dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan Ramadan dalam rangka membaca dan tadarus Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jika kita ingin berhasil di bulan Ramadan kali ini, di tengah-tengah kesibukan kita, kemacetan, ujian, tugas,
lalu kerjaan, maka pastikan kita selalu punya waktu membaca Al-Quran setiap harinya, dan semoga Allah memberikan taufik. Dan sekali lagi, ini adalah fakta dan bukan tips yang masih perlu harus dibuktikan. Ini fakta yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Semakin kita baca, semakin kita rasakan keberkahannya. Semakin kita baca dan kita tadabburi dan amalkan, semakin kita rasa dampaknya dan kemudahannya dalam kehidupan kita. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.